Halo teman-teman sekalian, kembali lagi di channel YouTube Antek Saham atau Analisa Teknikal Saham. Nah, pada video kali ini saya akan membagikan analisa dari indeks harga saham gabungan dan juga 3 saham yang menarik dan berpotensi naik di tanggal 22 sampai 26 Januari 2024. Sebelum masuk ke videonya, saya izin menginfokan kalau Antek Saham memiliki channel Telegram free. Di sana biasanya saya membagikan analisa-analisa harian dan juga list-list saham yang menarik seperti menu sore, list saham scalping, dan juga list saham big akumulasi setiap harinya. Jadi, jika teman-teman berminat, boleh nanti join menggunakan link yang ada di deskripsi. Baik, untuk analisanya kita mulai dari indeks harga saham gabungan terlebih dahulu. Untuk IHSG, sebelumnya sempat saya bagikan di tanggal 18, saya membagikan di Telegram kalau IHSG berpotensi rebound ke area resistennya di 7.275 dan naik sekitar 0,73% di tanggal 18. Dan pergerakan IHSG boleh kita lihat masih dalam pergerakan sideways di resisten 7.275 dan juga area demand 7.158 sampai 7.201. Boleh kita lihat masih pergerakan sideways di sini. Jadi untuk IHSG, jika ingin melihat pergerakan selanjutnya, tunggu harga bisa breakout dulu. Jika ingin pergerakan naik, maka IHSG harus mampu breakout resisten 7.275. Akan tetapi jika nanti IHSG breakdown area demand ini, maka untuk IHSG akan bergerak turun lagi ke area support di sini. Support 7048. Dengan tetapi jika nanti bisa breakout resisten 7275, maka IHSG bisa naik ke sini ke resisten 7323 sampai 7377. Jadi untuk IHSG selama masih belum bisa keluar dari resisten dan juga area demand ini, maka akan lebih cenderung bergerak sideways, naik turun di area ini. Jadi masih akan menunggu dulu apakah ada inflow. Jika ada inflow yang besar ke saham-saham blue chip, maka tentunya IHSG berpotensi breakout. Akan tetapi jika tidak, maka jika ternyata outflow yang ada, maka untuk IHSG akan lebih cenderung dan bisa breakdown nanti area demand ini. Maka boleh nanti untuk IHSG memantau area demand dan juga resisten 7275. Nah, sekian dulu untuk IHSG. Kita lanjut ke 3 saham yang menarik yang bisa dipantau untuk tanggal 22 sampai 26 Januari 2024. Nah, untuk saham yang pertama ada ISAT atau Indosat. Boleh kita lihat di sini saya sudah menggambarkan sebuah area demand. Sebentar, yang dimana area demand ini sudah di breakdown oleh harga. Boleh kita lihat di breakout, maksud saya di breakout di sini. Di breakout pertama di tanggal 15, lalu akhirnya bergerak sideways di area demand dan juga resisten di 10.100. Boleh kita lihat di sini masih terjaga bergerak sideways di resisten 10.100 dan juga area demand-nya di sini. Dan jika kita lihat secara volumenya, boleh kita lihat ada inflow di sini. Walaupun bergerak sideways, tetapi ada inflow yang cukup bagus pada Indosat. Jadi, simpelnya ada akumulasi setelah harga breakout di sini. Setelah breakout, area supply-nya. Ini menjadi sesuatu yang sangat bagus untuk ISAT karena dengan di breakout-nya area supply ini dan juga adanya akumulasi tentunya, maka untuk ISAT sangat berpotensi untuk bergerak naik. Ini menjadi alasan saya kenapa saya memilih ISAT menjadi salah satu yang menarik. Dan juga di sini jika kita gambarkan trendline, sini support trendline-nya, kemudian
resisten trendline-nya. Nah, boleh kita lihat untuk ISAT akhirnya bisa breakout resisten trendline ini. Resisten trendline-nya di breakout-nya di tanggal 12, lalu di tanggal 17 harga bergerak turun untuk retest, lalu di tanggal 18 harga bergerak naik kembali, dan sekarang atau di hari Jumat kemarin ditutup minus 0,25%. Akan tetapi, walaupun minus masih cenderung untuk akumulasi. Jadi, ISAT sangat berpotensi untuk bergerak naik. Jika ingin membuatkan trading plan-nya, menurut saya untuk masuk di harga sekarang sangat bagus, di 9.975 dengan stop loss di 9.500, lalu untuk target di area resisten di sini 10.650. Boleh kita lihat secara trading plan ini masih sangat menarik untuk ISAT, di mana 1 banding 1,44, yang dimana untuk risk-nya 4,72%, dan untuk reward di 6,81%. Ini menjadi sesuatu yang bagus. Selain adanya konfirmasi untuk bergerak naik, di sini juga secara trading plan-nya masih sangat menarik untuk ISAT. Jadi, menurut saya sangat cocok untuk dipantau atau dilirik saham ISAT ini. Nah, jika nanti untuk ISAT bisa bergerak turun kembali memasuki area demand sini, tentunya ini menjadi sesuatu yang sangat bagus. Memasuki area demand dulu, lalu nantinya jika bisa bertahan di area demand dan bergerak naik, ini menjadi sesuatu yang bagus karena tentunya secara risk reward-nya atau trading plan-nya masih akan lebih bagus jika tertarik buy di area demand dengan target sama di 10.650. Boleh kita lihat untuk risk-nya 2,75%, sedangkan untuk potensi profit di 9%. Jadi, boleh nanti memantau juga area demand ini. Jika nanti ISAT mampu bergerak turun dulu, maka tentunya boleh dilirik atau dipantau menunggu konfirmasi pada saham ISAT. Jika nanti ada konfirmasi, boleh nanti memakai trading plan seperti ini. Akan tetapi, jika takut ketinggalan, karena kita tidak tahu apakah nanti langsung bergerak naik pada ISAT, boleh juga nanti masuk di harga sekarang di 9.975. Karena biasanya, karena sudah ada konfirmasi di sini, bisa nanti langsung bergerak naik. Akan tetapi, untuk pergerakan naiknya harus mampu breakout dulu 10.100. Jika ingin membutuhkan konfirmasi yang lainnya, boleh menunggu untuk ISAT breakout resisten 10.100. Jika nanti mampu di breakout, maka akan lebih bagus trading plan buy on breakout. Akan tetapi untuk potensi profit tentunya akan lebih kecil. Yang dimana boleh kita lihat untuk risk reward-nya masih bagus, hampir 1 banding 2. Yang dimana untuk risk-nya 2,30%, dan untuk reward 4,57%. Jadi untuk ISAT menurut saya masuk dimanapun masih sangat menarik dengan adanya konfirmasi di sini. Akan tetapi saya akan menggunakan trading plan dengan masuk di harga sekarang, lalu target di 10.650, untuk stop loss di 9.500. Nah, perlu juga nanti diperhatikan apabila demand ini bisa di breakdown, maka untuk ISAT akan bergerak turun, bisa memasuki area support kembali di sini. Di harga 9.250. Nah, maka dari itu untuk ISAT tetap memperhatikan walaupun ada konfirmasi untuk bergerak naik, harus memperhatikan juga area demand di sini. Jika nanti di breakdown, maka untuk ISAT akan bisa bergerak turun ke support 9.250. Dan juga nanti jika demand bisa di breakdown, lebih baik keluar dari saham ISAT. Nah, kira-kira begini untuk ISAT. Lanjut ke saham yang kedua, ada BBTN. Yang dimana untuk BBTN ini, boleh kita lihat sebelumnya sudah pernah saya bagikan di Telegram free. Ya. Jadi,
Jika teman-teman belum join, boleh nanti join ke Telegram tersebut, ke channel Telegram tersebut, karena saya membagikan analisa-analisa saham yang menarik setiap harinya. Dan untuk BBTN juga saya bagikan di Telegram tersebut. Saya kurang ingat untuk tanggalnya. Akan tetapi jika menggunakan trading plan ini masih berada di area entry-nya. Saya membagikan analisa seperti ini. Harga bisa bergerak naik dulu, lalu kemudian turun ke area demand untuk retest. Karena adanya pola double bottom di sini, kemungkinan retest dulu ke area demand, lalu bergerak naik kembali. Tetapi di sini boleh kita lihat untuk BBTN hanya turun ke area supportnya di sini, di harga 1325. Untuk BBTN, menurut saya tunggu harga, jika ingin masuk, tunggu harga mampu breakout dulu, resisten 1370. Dan jika nanti mampu di breakout, maka BBTN berpotensi bergerak naik sampai ke sini, di harga 1420, sekitar 3%-an, 3-4%. Jadi jika ingin masuk ke BBTN, boleh menunggu atau buy on breakout, lalu stop loss di bawah dari 1345. Ini merupakan trading plan pertama pada BBTN, lalu target pertama di 1420. Nah, boleh dilihat di sini untuk risk reward-nya masih menarik, 1:1,14. Yang dimana untuk loss atau risk-nya 2,54%, dan untuk profit di 2,90%. Untuk membuat target kedua pada BBTN, tunggu harga breakout dulu, 1420 ini. Jika mampu di breakout, maka untuk BBTN berpotensi melanjutkan naiknya di target kedua di sini, 1485. Boleh kita lihat potensi profit sampai ke 1485 sekitar 7%. Jadi masih sangat menarik untuk BBTN walaupun sampai ke target pertamanya di sini. Ini merupakan trading plan pertama pada BBTN. Lalu trading plan yang kedua, tunggu harga turun dulu ke area demand-nya dulu. Tunggu harga retest dulu ke area demand. Lalu boleh buy di area demand dengan target di 1370. Ini merupakan target pertama untuk trading plan menggunakan buy on di area demand, buy on weakness. Boleh kita buatkan buy on weakness, tunggu harga memasuki area demand, kemudian stop loss di bawah dari demand, dan untuk target di resistance 1370. Boleh kita lihat secara trading plan ini sangat bagus, yang dimana untuk potensi loss di 2,62% dan untuk potensi profit di 5,38%. Jadi secara trading plan yang pertama dan yang kedua masih sangat menarik, sama-sama yang dimana boleh kita lihat untuk potensi profitnya lebih besar. Jadi sangat menarik secara trading plan ini. Jadi nanti boleh menunggu untuk BBTN, apakah harga bisa mampu breakout dulu, apakah yang nanti BBTN breakout dulu atau turun dulu untuk retest lalu bergerak naik kembali. Tentunya untuk BBTN jika nanti turun dulu, teman-teman nanti harus menunggu satu konfirmasi terlebih dahulu, menunggu konfirmasi di sini di area demand seperti candle bullish atau double bottom atau yang lainnya. Boleh nanti menunggu suatu konfirmasi jika nanti buy on demand di sini. Jadi, jika nanti turun dulu, boleh menunggu konfirmasi sebelum masuk ke BBTN. Nah, lanjut ke saham yang ketiga yang bisa dipantau, yaitu ada SMDR. Boleh kita lihat untuk SMDR, kenapa saya memilih SMDR yang terakhir yang menjadi yang menarik.
karena di sini saya menarik menggambarkan sebuah trendline lagi. Nah, di sini sudah di breakout oleh harga di tanggal, boleh kita lihat di sebelumnya di sini di 21 Desember mencoba breakout, akan tetapi hanya false break di sini. Begitu juga di tanggal 8 Januari, false break, tidak mampu full candle. Akan tetapi di tanggal 15 Januari boleh full candle breakout di sini. Lalu harga bergerak sideways dan sekarang dalam pergerakan turun. Untuk menurut saya hanya untuk koreksi dulu atau retest, lalu nanti berpotensi naik kembali. Boleh kita gambarkan sebuah resistance trendline lagi di sini. Resistance trendline di sini. Nah, boleh kita lihat ada sebuah pola chart pattern di sini, yaitu bullish pennant. Kalau nggak salah boleh nanti dicek. Yang dimana harga bergerak naik dulu, lalu konsolidasi di support dan juga resistance trendline-nya. Konsolidasi di sini, lalu akhirnya bisa breakout, resistance trendline-nya di breakout di sini. Lalu untuk sekarang harga bergerak turun untuk koreksi dulu. Bergerak turun untuk koreksi, lalu nantinya bergerak naik. Bergerak naik selama bisa bertahan di atas dari support trendline-nya di sini. Jadi untuk SMDR, menurut saya polanya akan seperti ini. Akan turun dulu untuk retest. Untuk retest, lalu nanti bergerak naik kembali. Akan tetapi pergerakan naik ini akan terjadi selama SMDR bisa bertahan di atas area ini. Saya gambarkan area di sini. 352 sampai 362. Jadi untuk SMDR boleh nanti memantau, untuk teman-teman nanti boleh memantau area demand ini, jika bisa di breakdown atau jika nanti bisa di breakdown, maka akan turun kembali ke support di sini di 324. Akan tetapi jika mampu bertahan di atas area demand ini, maka pola ini akan terjadi, akan valid untuk bergerak naik kembali. Tentunya untuk karena sekarang masih dalam candle bearish, yang dimana di hari Jumat ditutup merah minus 1,58%. Jadi untuk SMDR boleh menunggu harga memasuki area demand dulu. Jika kita ingin membuatkan trading plan-nya, boleh menunggu harga memasuki area demand terlebih dahulu. Baik di area demand, stop loss di bawah dari demand-nya. Kemudian untuk target pertama, boleh di resisten di sini. Resisten 390. Boleh kita lihat secara trading plan ini masih sangat bagus. Sangat bagus. Boleh kita lihat 1:2, yang dimana untuk risk-nya 3,87% dan untuk reward 7,73%. Jadi sangat bagus untuk SMDR dengan menunggu harga memasuki area demand terlebih dahulu. Dan menurut saya kan seperti itu juga, masuk ke area demand lalu bergerak naik kembali. Untuk semisal nanti teman-teman jika sudah terlewat atau ketinggalan masuk di area demand, boleh menunggu lagi harga breakout dulu resisten di high tanggal 17 di harga 400. Jika nanti ketinggalan, boleh menunggu breakout resisten 400, buy on breakout. Kemudian stop loss di bawah dari 390. Lalu untuk target pertama, kita lihat ke sini. Nah, di sini ada sebuah resisten di harga 432. Nah, boleh kita lihat. Masih sangat menarik jika buy on breakout pada saham SMDR. Jadi, jika ketinggalan boleh buy on breakout, akan tetapi jika teman-teman memantau SMDR terus, boleh nanti memantau di area demand dulu. Jika ada konfirmasi, maka boleh buy dengan target pertama di 390 dan target kedua di sini, di 432. Boleh kita lihat secara trading plan ini. Trading plan yang pertama yang ini, untuk potensi profit sangat besar jika mencapai target kedua yaitu 19,34%. Jadi
boleh nanti memantau untuk area demand dan juga area resisten 400 pada SMDR. Nah, kira-kira begitu analisanya. Disclaimer on, kalau analisa ini merupakan pandangan saya pribadi, bukan ajakan untuk melakukan pembelian atau penjualan pada saham-saham tersebut. Semoga membantu. Terima kasih.